Aku mau nanya nih, semua yang hadir di sini ada yang keberatan nggak aku bawa bendera One Piece? Ada yang keberatan maju depan sini? Aksi unik Ustadz Felix Xiao di Bogor bawa bendera Jolly Roger, sampaikan pesan positif. Oke, teman-teman, coba kita simak dulu videonya Ustadz Felix Xiao ini. Ada yang berjubah One Piece juga. Nah, aku ngerti Pak, makanya aku di sini ngomong nanya, yang nggak boleh siapa Pak? Enggak, yang nggak boleh siapa? Jadi ada petugas, teman-teman, ada petugas yang mendatangi Ustadz Felix Xiao untuk meminta Ustadz Felix Xiao menurunkan bendera One Piece-nya, teman-teman. Ini kan benderanya, aku tahu. Aku mau nanya nih, semua yang hadir di sini ada yang keberatan nggak aku bawa bendera One Piece? Ada yang keberatan maju depan sini? Bendera Wibu. Cuma bendera anime, Pak. Udah, Pak. Teman-teman sekalian, dari sekitar seminggu yang lalu aku tuh sebenarnya agak kesal. Gimana? Kenapa aku kesal? Karena bendera kayak gini aja dipermasalahin. Kayak nggak ada masalah di Indonesia. Paham nggak sih maksudnya? Iya, masalah di Indonesia ini banyak. Bukan hanya 2 minggu sebelumnya saja, Ustadz. Dari Indonesia merdeka, sudah ada permasalahan di negara ini. Dari dulu memang sudah ada permasalahan. Tapi dari dulu, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia masih tetap mencintai bendera merah putih sebagai wujud rasa nasionalisme kita, Ustadz. Sekarang, kalau ada misalkan para pejabat yang bermasalah, kenapa harus mengangkat bendera One Piece? Kemana rasa nasionalisme kita? Ini Ustadz mantan HTI ini harus dipertanyakan, teman-teman, rasa nasionalismenya. Sekarang aku mau nanya gini ya, aku ngikutin One Piece dari kuliah. Dari kuliah aku baca One Piece dan aku ngeliat itu hiburan pertama. Yang kedua, cara memahami dunia. Kenapa cara memahami dunia? Karena di One Piece kita diajarin, teman-teman sekalian, kalau masalah yang dimasalahin sama pemerintah dunia di One Piece, sekali lagi bukan di Indonesia ya, pemerintah dunia di One Piece kalau dia ngasih tahu ini adalah masalah, berarti itu bukan masalah. Sekarang aku mau nanya, korupsi masalah atau enggak? Iya, memang masalah. Jadi teman-teman, kita harus waspada. Ada agenda apa nih? Agenda apa nih kira-kira yang ada di belakang aksi pengibaran bendera hitam ini? Bendera One Piece ini. Apa kira-kira agendanya? Apakah ini bukan makar? Apakah ini bukan ajakan untuk menghilangkan rasa nasionalisme kita? Saya menemukan sebuah video, teman-teman. Sebuah video, memang ini adalah hanya video AI, tetapi pesannya sangat menusuk hati kita, teman-teman. Coba kita simak videonya. Kalian boleh benci sama pemerintah sekarang, tapi jangan sampai juga rasa nasionalisme kalian itu hilang. Kami dulu berjuang, mempertaruhkan nyawa, cuma dengan satu tujuan, demi kalian bisa hidup tanpa rasa takut. Kibarkan bendera merah putih di hari kemerdekaan, bukan demi mereka, tapi demi kami yang sudah tiada. Yang bikin korupsi orang nonton One Piece atau enggak? Enggak. Coba cari orang-orang kementerian yang paling korup, partai-partai yang paling korup, ngibarin bendera One Piece atau enggak? Enggak. Harusnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, mau dia para pejabat, mau dia rakyat, di hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini, harusnya mereka mengibarkan bendera merah putih, bukan bendera lain. Karena bendera merah putih ini adalah bendera negara kita. Karena bendera merah putih ini mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Memang pasti ada, teman-teman. Pasti ada para pejabat yang koruptor, yang korupsi. Tetapi teman-teman, jangan benderanya loh. Karena merah putih ini simbol rasa nasionalisme kita. Ini gimana ini, teman-teman? Gimana pola pikirnya para mantan HTI ini? Yang biar bendera ini, teman-teman sekalian, setidaknya punya satu value yang sama. Satu, mereka tidak mau ketidakadilan.
Mereka nggak mau semena-mena. Kayak tadi contohnya misalnya, kita disuruh ini dan disuruh itu. Kita nggak dikasih tahu alasannya apa. Masalahnya apa sebenarnya? Sedangkan orang-orang kalau dia sudah punya jabatan, dia bisa semena-mena. Nyuruh orang, ngambil duit orang, bikin aturan, ngerugiin orang. Makanya bendera ini diangkat. Paham atau enggak? Terus ketika aku lihat di TV, ada yang bilang begini, ada yang bilang, kalau ngangkat bendera One Piece, berarti ngelawan pemerintah. Karena Luffy di cerita One Piece ngelawan pemerintah. Lalu aku mau ngomong, kalau andaikan kalian nggak berbuat salah, kenapa takut? Kenapa takut dengan bendera One Piece? Kalian boleh benci sama pemerintah sekarang, tapi jangan sampai juga rasa nasionalisme kalian itu hilang. Kami dulu berjuang, mempertaruhkan nyawa, cuma dengan satu tujuan, demi kalian bisa hidup tanpa rasa takut. Kibarkan bendera merah putih di hari kemerdekaan, bukan demi mereka, tapi demi kami yang sudah tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ustadz Felix Xiao ini teman-teman adalah salah satu tokoh mantan HTI. Dia hadir di podcast-podcast besar, menyuarakan One Piece. Ini apa tujuannya Ustadz ini teman-teman? Masalah di negara kita ini jangan ditambah-tambahkan lagi. Memang Indonesia ini banyak korupsinya, tetapi bukan berarti kita harus mengganti bendera merah putih dengan bendera One Piece. Dan yang harus kita ketahui teman-teman, tidak semua para pejabat kita yang korupsi. Tidak semua para petinggi negara kita yang melakukan korupsi. Masih banyak para pejabat-pejabat kita yang bersih teman-teman. Dan kita juga memiliki pemimpin Pak Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang sedang gencar-gencarnya melawan korupsi. Harusnya kita dukung pemerintahan untuk melawan korupsi teman-teman. Bukan malah mengajak makar, mengibarkan bendera One Piece. Akhir-akhir ini sedang ramai di sosmed ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece di hari kemerdekaan. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Ini haram, ini adalah bentuk haram, makar, ya? bentuk pemberontakan, pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Tapi pemerintah zalim, bahkan rekening kita 3 bulan tak aktif pun akan diblok, tanah pun 2 tahun tak dipakai akan diambil. Zalim tu sebab apa? Siapa yang pilih? Kan kau juga. Biasanya yang komplain-komplain ni dia yang dahulu milih, akhirnya rasa tak puas hati, akhirnya dia yang komplain. Dan untuk dapat pemimpin yang saleh, yang bertakwa, maka rakyat dahulu yang bertakwa. Kerana pemimpin cerminan rakyat. Apabila rakyatnya baik, insya-Allah Allah anugerahkan pemimpin yang baik. Itu sebabnya para sahabat dapat pemimpin yang baik, Abu Bakar, Umar, dan Nabi SAW. Sebab mereka ni adalah orang-orang saleh. Kalau kita zaman sekarang, tengok pemimpin kenapa jadi zalim? Kerana rakyatnya juga zalim, memakan sesama, ya kan? Rasuah di mana-mana, mula dari yang kecil sampai yang besar. Dari instansi, hampir setiap instansi rasuah ni dah memarajalela. Di kehakiman, di kepolisian, di sekolah-sekolah. Jadi mentaliti rasuah ni dah biasa. Kezaliman dah biasa. Siapa yang kuat, siapa yang kaya, dia menekan orang-orang yang lemah dan miskin. Mentaliti rakyat seperti itu, akhirnya Allah timpakan pemimpin yang sebiji seperti mereka. So yang perlu diperbetulkan adalah betulkan rakyat. Allahu Ta'ala alam bisawab. Yang harus kita waspadai teman-teman, ada apa? Ada apa kira-kira agenda di belakang pengibaran bendera One Piece ini? Ajakan mengibarkan bendera One Piece ini oleh Ustadz Felix Xiao ini, teman-teman. Agendanya apa? Perhatikan, teman-teman, apa agendanya? Jelas, melawan pemerintahan. Ini makar, teman-teman. Bukan hanya sekedar mengkritik. Kalau hanya sekedar mengkritik, ya silahkan kritik tokoh-tokoh yang melakukan korupsinya. Laporkan kepada KPK. Kapan perlu, minta kepada Presiden untuk menangkap para pelaku korupsi ini, teman-teman. Kalau saya perhatikan, teman-teman, ada agenda tersembunyi dalam ajakan mereka untuk mengibarkan bendera One Piece ini, teman-teman. Bukan hanya sekedar mengkritik pemerintah. Bukan hanya sekedar mengkritik pemerintah yang mereka lakukan, teman-teman. Tetapi ada agenda tersembunyi di belakang ajakan mereka untuk mengibarkan bendera One Piece ini. Oke lah sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya Reski Masya Putra, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.